Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Jain, NPM 22315028 dari Prodi Teknik Elektro 22A. Baik, di video kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah Manajemen Proyek dan Keselamatan Kerja. Yang pertama yaitu bahaya. Apa itu bahaya? Bahaya adalah semua sumber termasuk benda, bahan, peralatan, situasi atau kondisi, ataupun aktivitas yang dapat menimbulkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran, ataupun penyakit akibat kerja. Faktor dan tujuan bahaya. Yang pertama ada bahaya fisik, yaitu seperti kebisingan, suhu, cahaya, radiasi, ketinggian, konstruksi atau infrastruktur listrik, getaran, ruang terbatas, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada bahan kimia, yaitu bahan yang berbahaya, beracun, reaktif, mudah menyala, mudah meledak, iritan, korosif, dan radioaktif. Yang ketiga ada bahaya biologis, seperti virus, bakteri, jamur, tanaman, dan hewan. Yang keempat yaitu bahaya ergonomi, yaitu posisi kerja atau postur, pengangkatan manual atau manual handling, repetitif atau gerakan berulang, desain tempat kerja atau alat atau mesin, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bahaya psikologis, yaitu seperti stres, intimidasi, kekerasan, emosi negatif, pelecehan, dan pengucilan. Yang kedua yaitu inspeksi K3. Inspeksi K3 adalah kegiatan untuk memeriksa dan mendeteksi semua kondisi termasuk peralatan, proses kerja, material, lokasi kerja, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun pencemaran lingkungan sehingga dapat dicegah atau diminimalkan resikonya. Tujuan inspeksi K3 ada 5. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan bebas dari bahaya. Yang kedua ada mengamati dan memastikan pelaksanaan norma-norma K3 di lapangan yang dijalankan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya-bahaya yang muncul di lapangan. Yang keempat yaitu memelihara kualitas produksi dan jalannya operasional yang lebih menguntungkan. Yang kelima yaitu menemukan perilaku kerja aman karyawan. Selanjutnya yang ketiga yaitu observasi K3. Observasi K3 adalah suatu upaya untuk memastikan perilaku kerja karyawan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan tindakan tidak aman yang membahayakan dalam pekerjaan. Selanjutnya itu hal yang perlu diamati dalam observasi. Contoh perilaku yang tidak aman. Cara kerja yang tidak sesuai dengan prosedur, sikap kerja yang tergesa-gesa, kekurangan pengetahuan dan keterampilan, kelelahan dan kejenuhan, mengambil jalan pintas. Contohnya yaitu ada perilaku aman. Perilaku aman yaitu perilaku yang mempraktikkan cara kerja yang sesuai dengan persyaratan norma-norma K3 perusahaan. Selanjutnya itu ada perilaku tidak aman, yaitu perilaku kerja yang berpotensi mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, prosedur proper, pencemaran lingkungan, dan gangguan proses produksi. Yang keempat yaitu ada LOTOTO. LOTOTO adalah singkatan dari lockout, takeout, dan tryout. Yang pertama yaitu ada lockout. Lockout merupakan tindakan pencegahan atau isolasi dengan menggunakan alat gembok untuk mengunci peralatan atau mesin dari potensi pelepasan energi atau berbahaya pada saat diperbaiki sehingga orang lain tidak bisa mengoperasikan peralatan atau mesin tersebut. Selanjutnya itu ada take-out. Take-out merupakan tindakan pencegahan dengan memasang tanda bahaya atau tag untuk melarang
pengoperasian suatu peralatan mesin yang sedang diperbaiki. Yang terakhir ada tryout. Tryout merupakan tindakan pengujian terhadap semua sumber energi sudah terisolasi atau off sebelum memulai pekerjaan perbaikan. Tindakan ini juga dilakukan sebelum menyerahkan peralatan atau mesin kepada user. Yang kelima yaitu bahan kimia berbahaya atau BKB. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Sifat bahan kimia berbahaya. Yang pertama yaitu ada beracun. Beracun adalah bahan yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau bisa sampai menyebabkan kematian. Proses masuknya ke dalam tubuh bisa terserap karena tertelan, lewat pernapasan, atau kontak lewat kulit. Yang kedua yaitu ada korosif. Korosif adalah bahan kimia yang karena reaksinya dapat merusak jaringan hidup, logam, atau bahan lainnya. Yang ketiga, mudah meledak. Apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar, serta suhu yang tinggi, sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Yang keempat yaitu ada iritasi. Bahan kimia yang reaksinya dapat menimbulkan kerusakan atau peradangan atau iritasi apabila kontak dengan permukaan kulit, mata, ataupun seluruh saluran pernafasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.